Kita tahu, kita paham, kita tidak bodoh. Kita tahu ada urusan yang memang belum beres di antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ada urusan maha penting yang belum beres di antara presiden yang sebentar lagi bakal lengser dan calon penggantinya. Makanya nih kita pastinya nggak perlu merasa heran kalau cuma seminggu lebih menjelang pelantikan presiden baru, Pak Jokowi merasa masih harus bertemu dan berdiskusi dengan Pak Prabowo. Dan itu dilakukannya sampai 2 kali. Hanya berselang 5 hari, Pak Jokowi 2 kali berdiskusi dengan Pak Prabowo. Yang pertama, hari Selasa pekan lalu. Mereka bertemu dan bicara 4 mata sambil makan malam selama 2,5 jam lamanya. Pertemuannya dilakukan di sebuah restoran di Jakarta dan Pak Jokowi tampaknya sampai merasa harus memamerkan pertemuan ini di akun media sosialnya. Ada kode-kode politik yang mau disampaikan sama Pak Jokowi lewat unggahan dari pertemuan tersebut. Lalu, pertemuan yang kedua ini dilakukan di rumah Pak Jokowi di Solo pada hari Minggu siang. Tampaknya pertemuan ini adalah kelanjutan dari pertemuan pertama 5 hari sebelumnya. Dan sudah pasti, pertemuan ini juga diunggah ke media sosial, walaupun apa yang dibicarakan tetap dirahasiakan kepada umum. Jadi, ini sudah pasti ada pembicaraan. Sudah pasti ada negosiasi yang belum beres di antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Gimana nih kalau menurut kalian? Kira-kira apa urusan yang belum beres ini di antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo padahal perpindahan kekuasaan hanya tinggal seminggu lagi? Apa poin-poin yang masih harus dinegosiasikan di antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Dan yang pasti nih, yang harus kita catat juga, yang harus kita amati dengan cermat, yang pasti pertemuan pertama di antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo dilakukan hanya 2 hari menjelang rencana pertemuan di antara Pak Prabowo dan Ibu Mega. Ini pertemuan yang sudah lama disiapkan. Tapinya, kemudian kita tahu kalau rencana pertemuan di antara Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan presiden terpilih dengan Ketua Umum PDI Perjuangan itu ternyata diundur dari tanggal 10 Oktober menjadi sekitar tanggal 17 Oktober. Jadi yang bikin kita bertanya-tanya, yang sebetulnya perlu juga diketahui sama rakyat, apa sesungguhnya yang masih ingin dinegosiasikan lagi sama Pak Jokowi kepada Pak Prabowo menjelang pertemuan di antara Pak Prabowo dan Ibu Mega? Adakah sesuatu yang ingin dicegah oleh Pak Jokowi terkait rencana pertemuan di antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega? Apa kira-kira yang sangat ditakuti sama Pak Jokowi dari rencana pertemuan di antara Pak Prabowo dan Ibu Mega? Apa yang membuat Pak Jokowi begitu senewan? Sampai-sampai dia harus ketemu Pak Prabowo sampai 2 kali berturut-turut. Apa ya kira-kira? Ayo kita bahas soal 2 pertemuan ini sesudah yang satu ini. Jangan lupa buat komen, like, dan subscribe terlebih dahulu. Begitulah nasib dari Pak Jokowi. Alih-alih dia bisa menyambut masa pensiunnya dengan tenang, dengan gemilang, dengan dukungan yang kuat dari masyarakat, dengan rasa terima kasih yang besar dari rakyat, alih-alih semua itu, sekarang tampak sekali kalau Pak Jokowi ini malah harus mengakhiri masa kekuasaannya dengan penuh keresahan. Masih banyak hal-hal yang belum beres di antara dirinya dengan Pak Prabowo, sehingga yaitu tadi, sampai di akhir masa jabatannya pun, Pak Jokowi masih berusaha cawe-cawe sama Pak Prabowo. Dia masih mengajak negosiasi 4 mata sama Pak Prabowo. Sudah pasti, sumber kecemasan Pak Jokowi yang paling utama adalah soal nasib anaknya ke depan. Soal nasib Gibran ke depannya. Soal nasib sang wakil presiden terpilih. Sejak mencuatnya skandal Fufu Fafa yang tidak diakui sebagai akun milik Gibran, kita bisa mengerti mengapa hubungan di antara Pak Prabowo dengan keluarga Pak Jokowi jadi mendingin. Tapi lebih jauh dari itu, yang membuat ketegangan makin menjadi-jadi sebetulnya bukan cuma soal komentar-komentar miring dari akun Fufu Fafa. Yang jadi pertanyaan dan ganjalan lebih besar adalah soal siapa yang membongkar dan membocorkan semua komentar dari Fufu Fafa tersebut.
Siapa yang berani melakukan itu kalau tidak punya backup kekuasaan yang kuat? Nah, soal siapa yang membongkar dan menggoreng skandal Fufu Fafa inilah yang tampaknya semakin memperumit hubungan di antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sebab bukan tidak mungkin, bisa jadi soal Fufu Fafa ini malah keluar dari salah satu kelompok pendukung Pak Prabowo, bukan murni hasil penggalian para netizen. Gimana kalau menurut kalian? Ini persoalan yang makin hari semakin rumit aja kan? Oke, itu tadi satu persoalan yang mesti dibereskan di antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sekarang, persoalan yang kedua. Persoalan yang kedua menyangkut Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Soal hubungan ini sudah tampak sekali akhir-akhir ini kalau di belakang layar, hubungan di antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tampaknya memang sudah mesra, sudah harmonis. Ini tercermin dari pemilihan jajaran pimpinan DPR RI dan MPR RI yang berjalan sangat mulus. PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu, dia masih mendapatkan posisi Ketua DPR RI yang sekarang dipegang kembali sama Mbak Puan Maharani. Sementara itu, Partai Gerindra sebagai partainya Presiden terpilih, mereka mendapatkan kehormatan menduduki kursi sebagai Ketua MPR RI. Sekjen dari Partai Gerindra yaitu Pak Ahmad Muzani, dia sekarang menjabat sebagai Ketua MPR RI menggantikan Pak Bambang Susatyo dari Partai Golkar. Sementara itu, Partai Golkar yang sebelumnya digadang-gadang sebagai partainya Pak Jokowi, apalagi setelah partai tersebut dikuasai orang dekat Pak Jokowi, yakni Pak Bahlil Lahadalia, partai kedua terbesar di DPR RI, mereka malah gagal mendapatkan posisi yang paling bergengsi di DPR maupun MPR. Mulusnya sidang-sidang DPR dan MPR mengindikasikan kalau hubungan di antara Pak Prabowo dan Ibu Mega sebetulnya sudah terjalin mesra, walaupun baru di belakang layar. Sementara rencana pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega di sekitar tanggal 17 Oktober, sepertinya ini hanya bakal menjadi gong dari lobi-lobi politik yang sudah dilakukan dengan sangat intensif di belakang layar. Kabarnya nih bahkan menurut selentingan politik yang beredar, kabarnya bahkan PDI Perjuangan sudah ditawari 4 posisi menteri oleh Pak Prabowo. Nama-nama menteri yang dipilih kabarnya tidak mewakili PDI Perjuangan secara langsung, tapi mereka dipilih atas rekomendasi Ibu Mega. Kabarnya 4 nama itu adalah Ibu Sri Mulyani yang bakal tetap di posisinya sebagai Menteri Keuangan, Pak Budi Gunawan yang bakal menjadi salah seorang Menteri Koordinator, Pak Azwar Anas yang bakal mempertahankan posisinya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan juga Pak Oli Dondo Kambe, mantan Gubernur Sulawesi Utara yang kabarnya bakal menjadi Kepala Bappenas. Mesranya hubungan di antara Pak Prabowo dan Ibu Mega dan juga Partai Gerindra dan PDI Perjuangan sudah pasti membuat gerah Pak Jokowi dan keluarganya. Partai yang hendak dimatikan sama Pak Jokowi, ternyata mereka bukan cuma mampu bertahan, tapi malahan bisa tetap eksis dan semakin berkibar. Kalau di ajang pilkada yang sedang berlangsung, mereka bisa memenangkan provinsi-provinsi kunci. Teh Airin Rahmi menang di Banten, Mas Pramono Anung menang di Jakarta, Pak Andika menang di Jawa Tengah, dan Ibu Risma menang di Jawa Timur. Kalau ini benar-benar bisa terwujud, ini bakal jadi ajang pembuktian diri dan unjuk kekuatan yang dahsyat dari partainya Ibu Mega tersebut. Dan makanya pula, melihat peluang PDI Perjuangan di pilkada, posisi partai ini di mata Pak Prabowo juga jadi semakin penting. Selain soal Fufu Fafa dan PDI Perjuangan, sudah pasti Pak Jokowi ingin membahas beberapa posisi menteri di kabinet Pak Prabowo mendatang. Pak Jokowi tampaknya masih ingin memastikan kalau orang-orang dekatnya nggak bakalan tersingkir dari kabinet Pak Prabowo. Pak Jokowi ingin memastikan kalau dia lewat anaknya yang menjadi wakil presiden dan juga orang-orang dekatnya di jabatan menteri, Pak Jokowi ingin memastikan dia masih bisa punya pengaruh di pemerintahan mendatang. Jadi gimana? Kelihatan kan? Kalau memang masih banyak agenda yang ingin dibicarakan sama Pak Jokowi ke Pak Prabowo? Jelas kan kalau memang masih banyak persoalan yang belum beres di antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Gimana nih kalau menurut kalian?
Gimana coba analisa kalian?